6 Juni 1995, Ijtima Muzaffarnagar di India. Ini adalah ijtima terakhir yang dihadiri oleh Hadraji Maulana Inamul Hasan sebelum wafatnya. Dalam bayan beliau yang terakhir, setelah hamdalah dan sholawat, yang pertama kali beliau ucapkan adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang keluarga dan keturunan. Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya memandang amalan seseorang. Jika seseorang bagus amalnya, maka ia dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, seseorang yang buruk amalnya, maka sesungguhnya ia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudaraku, jadilah karpun di mana saja kerja ini bergantung kepada amalan. Jadilah orang yang bersungguh-sungguh di dalam amalan. Pada bulan Juni tanggal 10 di tahun 1995, jam 01.25 dini hari, masuk ke hari Sabtu, Hadraji Maulana Inamul Hasan meninggal dunia. Ucapannya yang terakhir adalah ketika ditanya oleh cucunya, Maulwi Muhammad Saleh, "Abah, bagaimana keadaanmu?" Jawab beliau, "Syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Itulah hembusan nafas terakhir beliau. Jenazahnya disolati oleh tidak kurang dari 1,5 juta orang dari seluruh penjuru dunia. Sholat jenazah diimami oleh Maulana Jubairul Hasan dan beliau dikebumikan di sisi makam Maulana Yusuf rahmatullah alaih. Atas wafatnya Hadraji Maulana Inamul Hasan, pada hari itu pemerintah India memerintahkan kepada semua kantor kedutaan, instansi agar tutup, dan pengajuan visa India dari luar negeri dipermudah untuk orang-orang yang hendak bertakziah kepada almarhum. Pada 10 Juni 1995, ke-12 seluruh suruh alami dari India, Pakistan, dan Bangladesh serta para masyaikh lainnya berkumpul dan bermusyawarah di markas Nijamuddin, India. Musyawarah berlangsung 3 hari berturut-turut. Di antara poin inti yang dimusyawarahkan pada hari itu adalah bagaimanakah selanjutnya kepengurusan usaha dakwah di markas Nijamuddin. Dalam musyawarah tersebut, Maulana Sa'ad berkata di hadapan masyaikh suruh alami yang ada, jika diputuskan Maulana Jubair sebagai amir, maka orang-orang pecinta Maulana Sa'ad akan terputus dari kerja ini. Begitu juga sebaliknya, jika diputuskan Maulana Sa'ad sebagai amir, maka orang-orang pecinta Maulana Jubair akan terputus dari kerja ini. Oleh sebab itu, jangan ada amir, kerja berjalan dengan sistem syuro, dan jangan ada baiat di markas Nijamuddin. Maulana Sa'ad begitu bersikeras dan mendesak musyawarah agar tidak ada lagi baiat dan amir di markas Nijamuddin. Saran Maulana Sa'ad tersebut diterima oleh seluruh syuro alami dan para masyaikh lainnya. Kemudian disahkan oleh Niaji Mihrab sebagai faisalat saat itu bahwa tidak ada amir, kerja berjalan dengan sistem syuro, dan tidak ada lagi baiat di markas Nijamuddin. Markas Nijamuddin tetap dikendalikan oleh 5 orang. 5 orang syuro Nijamuddin, yaitu Maulana Izharul Hasan,
Maulana Umar Palanpuri, Maulana Jubairul Hasan, Miaji Mihrab, dan Maulana Sa'ad. Sedangkan faisalatnya untuk markas Nijamuddin 3 orang, yaitu Maulana Izharul Hasan, Maulana Jubairul Hasan, dan Maulana Sa'ad, secara berganti-ganti per minggu sesuai dengan urutan huruf hijaiyah. Keputusan tersebut ditandatangani oleh 10 orang syura yang dibentuk oleh Maulana Inamul Hasan, kemudian dibacakan oleh Miaji Mihrab di depan majma di Banglawali Masjid Nijamuddin. Haji Abdul Wahab, 72 tahun, saat itu masih ingat dengan jelas peristiwa musyawarah ini. Setelah wafatnya Maulana Inamul Hasan, kami berkumpul untuk bermusyawarah. Banyak kebingungan, banyak masalah yang dibahas, dan pertemuan berlangsung berjam-jam. Akhirnya diputuskan dengan saling pengertian dari semua hadirin di musyawarah, termasuk Maulana Sa'ad, bahwa sekarang pekerjaan kuliah tabligh akan dikelola melalui musyawarah sistem syura untuk menghindari konflik kelanjutan. Kami semua setuju dan menerima peraturan ini. Setelah ini Maulana Sa'ad menuntut di musyawarah bahwa baiat tidak akan dilakukan di dalam Nijamuddin. Hal ini juga diterima bersama oleh seluruh peserta. Bulan Juni 1995, pada saat itu muncul kekecewaan dari orang-orang pecinta Maulana Jubairul Hasan. Mereka menghendaki Maulana Jubair yang menjadi amir pengganti Hadraji Maulana Inamul Hasan berdasarkan berbagai unsur kelayakan yang ada pada diri Maulana Jubair. Namun Maulana Jubair sendiri tidak menunjukkan keinginan atau ambisi untuk menjadi amir jamaah tabligh. Beliau pun tidak menunjukkan kekecewaan, apalagi marah, ketika beliau tidak ditunjuk sebagai amir. Beliau dengan kebesaran jiwanya benar-benar menerima dan mentaati keputusan musyawarah para akabir dakwah dan syura alami. Melihat Maulana Jubair sendiri berlapang dada menerima keputusan tersebut, bahkan begitu jelas pada diri beliau tidak sedikit pun keinginan untuk menjadi amir, maka orang-orang pecinta beliau pun menjadi tenang dan terobati kekecewaan mereka. Sebelum wafat Hadraji Maulana Inamul Hasan, saat itu umur Maulana Sa'ad tepat 30 tahun. Dan pada masa itu di kalangan orang-orang awam, nama beliau belum begitu terkenal seperti sekarang ini, dan belum memiliki banyak pengagum kecuali dari kalangan orang-orang mewat. Pada saat itu beliau belum mendapatkan sanad ilmu, belum mendapatkan islahi ta'aluk, hubungan khusus dengan syekh mursyid tertentu untuk menjadi pembimbingnya dalam berbagai urusan kehidupan. Belum pernah keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala dengan jamaah secara tertib, kecuali menyertai istima-istima di beberapa tempat. Oleh sebab itu beliau marah apabila ditanya tentang siapa syekh mursyidnya dalam islahi ta'aluk. Menurut beliau tidak perlu islahi ta'aluk dengan siapapun. Yang penting seseorang itu berhubung dengan kerja dakwah, maka itu sudah cukup sebagai islahi ta'aluk. Sedangkan di sisi alim ulama, islahi ta'aluk adalah sangat penting. Seluruh hadraji sebelumnya, yaitu Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, Maulana Inamul Hasan, Maulana Zakaria, dan siapapun masyaikh, pasti memiliki islahi ta'aluk dengan masyaikh mursyid. Jika menjadi amir tanpa ada islahi ta'aluk dengan syekh mursyid, maka bagaimana ia dapat menyelesaikan permasalahan hidupnya? Dan menjadi amir tanpa pernah keluar di jalan Allah, maka bagaimana ia
akan dapat memahami usaha dakwah ini dengan sebaik-baiknya. Setelah keputusan tersebut, maka apapun urusan dakwah dan tabligh senantiasa diputuskan oleh ke-10 orang syuro tersebut dengan faisalat yang berganti-ganti. Ke-10 syuro alami tersebut senantiasa bersama-sama dalam safar-safar dakwah mereka ke seluruh dunia, kecuali Maulana Izharul Hasan, karena tanggung jawab beliau yang menjaga markas Nijamuddin. Pada umumnya dalam safar-safar dakwah mereka tersebut, yang menjadi faisalat syuro alami adalah Mufti Zainal Abidin, Maulana Umar Falanpuri, dan Miyazi Mihrab. Namun setelah wafatnya ketiga orang tersebut, kebanyakan yang menjadi faisalat musyawarah adalah Haji Abdul Wahab. Tahun 1996, Maulana Muhammad Jubairul Hasan dilantik menjadi Syekhul Hadis Madrasah Kasyiful Ulum Nijamuddin. Walaupun Maulana Jubairul Hasan adalah satu-satunya orang di markas Nijamuddin yang mendapatkan ijazah untuk memberi baiat dari ayahandanya yang bersambung kepada Syekh Maulana Ilyas, juga dari Hazrat Syekh Maulana Zakaria, tetapi beliau tidak melakukannya, tidak memberi baiat kepada siapapun hingga akhir hayatnya, karena semata-mata mentaati keputusan musyawarah, ittiba masyayikh dan mahabbat masyayikh. Tahun 1996, safar dakwah seluruh masyayikh syuro alami dari Sri Lanka ke Fiji. Safar dakwah ini adalah menunaikan niat dan kehendak Hadraji Maulana Inamul Hasan sebelum wafatnya, yang sangat ingin mengadakan safar bersama syuro alami ke berbagai negara, terutamanya ke Australia. Negara-negara yang dikunjungi pada safar dakwah tersebut adalah Sri Lanka, Thailand, Indonesia, Australia, Fiji, dan Singapura. Para masyayikh yang ikut dalam safar ini adalah Maulana Jubairul Hasan, Maulana Umar Falanpuri, Maulana Ibrahim Deula, Maulana Ahmad Lat, Miyazi Mihrab, Maulana Sulaiman Janji, Maulana Ahmad, Maulana Yunus Falanpuri, Maulana Sa'ad, Maulana Syahid Saharanpuri, Khalid Siddiqi, Haji Abdul Wahab, Maulana Said Ahmad Khan, Maulana Tariq Jamil, Haji Mukhid, Mufti Zainal Abidin, Muhammad Jamin. Semua kafilah para masyayikh India, Pakistan, dan Bangladesh ini bertemu di Ijtima Sri Lanka. Dalam safar ini, masyayikh syuro alami selalu bermusyawarah dalam berbagai hal di setiap negara yang dikunjungi. Salah satunya adalah perubahan faisalat di markas Nijamuddin, yaitu bukan 3 orang saja yang menjadi faisalat, tetapi semua kelima syuro Nijamuddin, yaitu Maulana Izharul Hasan, Maulana Umar Falanpuri, Maulana Jubairul Hasan, Miyazi Mihrab, dan Maulana Sa'ad menjadi faisalat di markas Nijamuddin secara bergiliran. 21 Juni 1996, datang telepon dari Mewat kepada Maulana Jubair bahwa ada keonaran di Mewat. Orang Mewat diprovokasi agar datang ke markas Nijamuddin dan menuntut agar doa pagi jam 11 dilakukan oleh Maulana Sa'ad dan Maulana Jubair secara bergiliran sehari-hari. Masalah ini sebenarnya sudah beberapa kali diajukan oleh Maulana Sa'ad sendiri di hadapan syuro alam di Ijtima Rewin. Beliau mengatakan alasannya karena yang biasa melepas jamaah-jamaah yang keluar sekaligus doa adalah Maulana Jubair, sehingga orang-orang menganggap Maulana Jubair adalah hadraji. Maka saya minta bergiliran, sehari dia dan sehari saya. Berkali-kali Maulana Sa'ad mendesak usulan ini di hadapan para masyayikh, namun usulan tersebut tidak dikabulkan.
ratusan orang mewat mulai berdatangan. Rombongan demi rombongan terus berdatangan, sehingga malam mereka berkumpul di salah satu masjid di kampung Ghafir. Emosi mereka semakin panas karena diprovokasi. Apabila di antara mereka ada yang berniat pulang, maka dikatakan kepada mereka oleh ketua mereka, berhenti sama sekali, jangan ada orang yang pulang sebelum doa jam 12 besok siang. Mendapatkan laporan keadaan yang seperti ini, Maulana Jubair berkata, kejadian ini pernah juga terjadi 3 atau 4 bulan sebelumnya. Saat itu saya sampaikan kepada beliau, kepada Maulana Sa'ad, namun beliau tidak berbuat apa-apa. Tanggal 22 Juni 1996, dengan jumlah yang sangat banyak, orang-orang mewat datang memenuhi markas Nijamuddin dan duduk di dalam musyawarah pagi. Maulana Jubair sengaja tidak hadir dalam musyawarah untuk menghindari fitnah, keributan. Dalam musyawarah tersebut, orang-orang yang datang ini menuntut agar doa pelepasan pada bayan hidayah jamaah yang mau keluar di jalan Allah diganti oleh Maulana Sa'ad. Saat itu yang memimpin musyawarah adalah Miyaji Mihrab. 3 kali beliau menjelaskan kepada orang-orang mewat bahwa itu adalah wewenang syuro alami, di mana mereka telah memutuskan bahwa tugas doa dan bayan hidayah adalah Maulana Jubairul Hasan. Profesor Nadir Ali Khan ikut menjelaskan tentang hal ini, namun dia telah dihentikan dari berbicara. Pada hari itu, karena menghindari fitnah dan hal-hal yang tidak diinginkan, maka doa dan pelepasan jamaah keluar tidak dilakukan oleh Maulana Jubair seperti biasanya, tetapi keduanya dilakukan oleh Miyaji Mihrab. Pagi harinya, Maulana Sa'ad mendatangi Maulana Jubair sambil memberikan suratnya kepada beliau. Entah apa isinya. Yang jelas setelah membaca isinya, Maulana Jubair dengan penuh menahan emosi, menangis keras. Beliau menangis kurang lebih 2 jam lamanya, sehingga memerah wajah beliau. Maulwi Jafar bin Maulana Aqil yang sedang bersama saat itu berkata kepada Maulana Syahid dengan suara keras, "Saudaraku, coba kamu diamkan Maulana Jubair." Saat itu Maulana Sa'ad masih ada. Maulana Syahid menjawab dengan suara tegas, "Maulwi Jafar, hari ini biarkanlah Maulana Jubair menangis puas, karena ayah beliau juga biasa menangis keras pada masa tahajud, yang dengan sebab keberkahannya telah membuat markas ini dan orang-orang yang bekerja di dalamnya dimuliakan dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang beliau telah tiada, maka Maulana Jubair harus menangis. Jika beliau berhenti menangis, maka ahli batil dari seluruh dunia akan menguasai markas ini." Setelah beliau agak reda tangisnya, dengan agak susah payah Maulana Syahid membawakan makanan untuk beliau. Namun di atas suprah pun beliau masih menangis. Beliau tidak bisa makan. Orang-orang terdekat yang berada di situ pun ikut meneteskan air matanya. Tanggal 23 Juni 1996, Maulana Jubair ikut duduk di dalam musyawarah, namun masih terisak-isak oleh tangisannya. Peristiwa orang-orang mewat di atas terdengar oleh seorang tokoh agama sekaligus tokoh politik yang terkenal di Delhi. Ia mengirim pesan kepada Maulana Jubair. Kejadian beberapa hari yang lalu, yaitu kedatangan orang-orang mewat dalam jumlah yang banyak ke Nijamuddin, yang terjadi pada Anda betul-betul sangat mengkhawatirkan. Saya bersama sejumlah orang-orang khawas dan awam
akan datang ke markas ingin berjumpa dengan Anda. Namun Maulana Jubair masih dalam kesedihan yang luar biasa. Maka untuk menjawabnya, beliau menyuruh Maulana Syahid dengan berkata, ada orang penting yang mau datang ke sini, kamu yang temui dia, dan terserah kamu bagaimana menjawabnya. Pada tanggal 27 Juni 1996, atas keinginan Maulana Sa'ad yang mempermasalahkan kamar yang berhubung dengan masjid, padahal Hadraji Maulana Inamul Hasan telah memutuskannya sebagai wakaf masjid, dan masalah doa bayan hidayah yang ingin menjadi tugasnya sehingga memicu perpecahan di internal markas, maka diadakan musyawarah para masyaikh Nijamuddin. Diputuskan pada majelis itu bahwa selama kamar tersebut belum ada keputusannya, apakah status kamar tersebut warisan atau termasuk wakaf masjid, maka akan dibuatkan 3 kunci yang masing-masing akan dipegang oleh Maulana Izharul Hasan, Maulana Jubairul Hasan, dan Maulana Sa'ad. Kemudian kamar tersebut akan tetap digunakan sebagai tempat musyawarah harian markas. Dan mengenai kitab-kitab di loteng, maka boleh diambil oleh masing-masing anaknya. Sebelumnya Maulana Sa'ad tinggal di markas Nijamuddin di kamar nomor 1. Tanggal 4 Juli 1996, 5 orang syuro Nijamuddin, Maulana Izharul Hasan, Maulana Umar Falanpuri, Maulana Jubairul Hasan, Niazi Mihrab, dan Maulana Sa'ad menetapkan dalam musyawarah beberapa perkara penting yang berkenaan dengan markas Nijamuddin, yaitu imam sholat di masjid dan doa setelah maghrib, tugas Maulana Sa'ad, doa bayan hidayah jamaah serta musafahah, tugas Maulana Jubair. Mengenai kamar yang bersambung dengan masjid yang telah digunakan oleh Maulana Ilyas, Maulana Yusuf, dan Maulana Inamul Hasan, akan segera mungkin dipelajari statusnya, apakah termasuk ke dalam bagian wakaf masjid atau bukan. Sementara itu, kamar tersebut dapat digunakan oleh kelima syuro Nijamuddin untuk musyawarah harian setiap pagi jam 9. Dan setelah musyawarah akan ditutup dan dikunci. Setiap faisalat memegang masing-masing 1 kunci, yaitu Maulana Izhar, Maulana Jubair, dan Maulana Sa'ad. Mengenai 2 kamar di lantai atas, semua kitab-kitab Maulana Yusuf yang ada di situ boleh diambil oleh Maulana Sa'ad. Sedangkan kitab-kitab yang ada di lemari serta barang milik Maulana Inamul Hasan boleh diambil oleh Maulana Jubair. Kitab-kitab milik Madrasah Kasyiful Ulum dikembalikan ke tempatnya. Kaum wanita yang selalu datang ke kamar tersebut untuk mengerjakan sholat tasbih setiap hari Jumat, maka boleh dilanjutkan sebagaimana biasa. Musyawarah ini disaksikan oleh Abdul Hafiz Midyar, Faruk Ahmad, Dr. Sanaullah, Muhammad Usman Ali Khan, Dr. Khalid Siddiqi. Tanggal 4 Juli 1994, baru saja diputuskan dalam musyawarah bersama seluruh masyaikh Nijamuddin, tinta kesepakatan belum lagi kering, Maulana Sa'ad sudah mulai melanggar beberapa kesepakatan tersebut. Di antaranya adalah tanpa musyawarah, Maulana Sa'ad telah melarang kaum wanita untuk sholat tarawih di kamar tersebut. Padahal mereka melaksanakan sholat tarawih di kamar tersebut sudah berjalan lebih dari 40 tahun, yaitu sejak zaman Maulana Yusuf dan Maulana Inamul Hasan. Pada 10 hari terakhir bulan Ramadan, ketika Maulana Jubair beriktikaf, Maulana Sa'ad memerintahkan bahwa selama Maulana Jubair berada di dalam kamar tersebut,
maka tidak diperbolehkan lagi didatangkan makanan dari rumahnya, baik untuk sahur ataupun untuk iftar. Namun putra beliau, Maulana Juher, Khubaib, dan Suhaib akhirnya memberikan makanan dari rumahnya lewat masjid, dan dari masjid baru dihidangkan kepada ayahnya. Setelah itu baru dikembalikan lagi ke rumah. Maulana Sa'ad memerintahkan para khodimnya agar mengeluarkan semua kitab milik Maulana Inamul Hasan dari loteng dan diletakkan di depan kamar Maulana Jubair. Ketika didapati kitab-kitab itu sudah berada di depan kamarnya, Maulana Jubair sangat terkejut dan sangat terpukul hatinya. Namun sebagaimana akhlaknya, beliau hanya diam dan sabar. Suatu ketika di hadapan majelis makan bersama tamu-tamu khawas dari dalam dan luar negeri, Maulana Sa'ad dengan nada menghakimi berkata kepada Maulana Jubair yang sedang bersama para tamu khawas, "Aku akan membuat toilet di sana, yaitu di kamar Maulana Inamul Hasan. Maka segera keluarkan lemarinya dari sana." Maulana Jubair berdiri dari tempat makan dengan marah dan langsung menyerahkan kunci kamar tersebut. Tertulis di dalam buku diary beliau, "Hamba ini hanya karena melihat maslahat markas, maka begitu selesai makan, langsung aku kirimkan kuncinya." Kunci yang telah diputus dalam musyawarah dipegang oleh 3 Faisalat. Ternyata kunci itu telah ditukar dengan yang baru yang hanya dipegang oleh Maulana Sa'ad. Akibatnya, apabila Maulana Sa'ad bepergian keluar dari Nijamuddin, maka terpaksa musyawarah pagi diadakan di hall bagian depan. Padahal para masyayikh senior seperti Maulana Yakub, Maulana Ibrahim, Maulana Ahmad, Profesor Muhsin, dan yang lainnya banyak yang duduk di dalam musyawarah tersebut. 13 Agustus 1996, Maulana Izharul Hasan meninggal dunia. Beliau adalah di antara syuro alami yang dibentuk oleh Maulana Inamul Hasan dan sekaligus sebagai syuro markas Nijamuddin yang paling inti, paling sepuh. Imam markas Nijamuddin, mudir pesantren Kasyiful Ulum, Syekhul Hadis pesantren Kasyiful Ulum, ketua pengurus markas Banglawali Masjid Nijamuddin. Setelah wafat Maulana Izharul Hasan, Maulana Sa'ad dijadikan pengurus Masjid Banglawali, termasuk bendahara dan urusan keuangan markas Nijamuddin yang sebelumnya tidak pernah dipegang oleh siapapun. Sekarang urusan keuangan markas Nijamuddin hanya diketahui oleh Maulana Sa'ad saja, dan urusan keluar masuk keuangan markas tidak ada yang mengetahui. Bahkan laporan kepada yayasan pun tidak ada. 5 Oktober 1995, musyawarah pagi di Nijamuddin mengenai nama-nama masyayikh yang akan hadir di Istimewa Raiwind, Pakistan. Terjadi perselisihan kecil tentang keberangkatan Maulana Syahid yang ikut ke Istimewa Raiwind. Maulana Sa'ad menentang keras keikutsertaan Maulana Syahid dalam rombongan masyayikh tanpa alasan yang jelas, sedangkan semua masyayikh menyetujui dan tidak ada masalah. Pada saat musyawarah, Maulana Sa'ad hanya diam, tetapi begitu selesai musyawarah, Maulana Sa'ad sangat marah kepada Miyaji Mehrab yang menjadi faisalat musyawarah. Maulana Sa'ad berkata dengan suara keras, "Kalau Syahid berangkat, saya tidak akan berangkat." Miyaji Mehrab dengan penuh kesabaran meredakan marah Maulana Sa'ad dan menerangkan tentang bahayanya dendam dan kebencian, serta bagaimana hubungan Maulana Syahid dengan Hadraji yang begitu dekat. Lalu Miyaji Mehrab berkata, "Karena Syahid telah menjadi menantu Hadraji, maka kita semua telah menjadi menantu Hadraji." Begitu marah Maulana Sa'ad saat itu. Lalu pada waktu sholat asar, ia menulis surat yang panjang kepada Maulana Jubair, yang isi surat tersebut disebutkan oleh Maulana Syahid. Isinya adalah contoh yang sempurna dari ayat,
kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, yang artinya sungguh buruk kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka. Maulana Syahid berkata, dengan merenungkan hal ini, maka saya hanya bersyukur kepada Allah menjadikan saya sebagai orang yang dihasadi, bukan dari golongan orang yang hasad.